Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pertemuan kali ini kita masih dipertemukan kembali pada pelajaran matematika. Namun seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali pertemuan pada pagi hari ini dengan berdoa. Semoga dengan berdoa kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna dan juga ilmu yang barokah. Berdoa dipersilakan. Ya. Cukup. Nah, anak-anak semuanya, pada pertemuan yang lalu ya, kita telah membahas bagaimana himpunan bagian dan bagaimana aplikasi dari segitiga Pascal dalam mencari himpunan bagian. Sekarang kita akan mempelajari mengenai apa? Kita kali ini akan mempelajari mengenai irisan dan gabungan. Oke, kita kali ini akan membahas mengenai irisan dan gabungan. Oke, kita lebih dulu. Oke, perhatikan contoh berikut ini. Jika diketahui sebuah himpunan ya, ada himpunannya. Himpunan A itu terdiri dari nangka, nanas, pisang, dan apel. Selanjutnya di B ada nangka, nanas, anggur, jeruk. Nah, perhatikan, jika diketahui ada dua buah himpunan ya, dimana himpunan di sini ada nama buah, kemudian di A ya ada nangka, nanas, pisang, apel. Di B ada nangka, nanas, anggur, dan jeruk. Nah, perhatikan. Sekarang kita akan menggambarkan diagram Venn-nya. Nah, sebelum menggambarkan diagram Venn-nya, kita harus memperhatikan apakah ada anggota yang sama. Ternyata ada, yaitu nangka dan nanas. Ya. Maka kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, maka seperti ini. Jangan lupa untuk menggambar kotaknya. Selanjutnya kita tulis S sebagai himpunan semesta. Seperti biasa, kita gambarkan dua buah lingkaran. Karena ada yang sama maka berpotongan. Oke. Maka di bagian yang berpotongan kita tulis nangka, nanas. Selanjutnya, kemudian ini kita beri nama A dan B ya. Selanjutnya di bagian A ada apa yang belum, yang kurang, pisang dan apel. Maka kita tulis di sini pisang. Kemudian di sini adalah apel. Selanjutnya di B yang belum tertulis apa? Ada anggur dan juga ada apa? Jeruk. Oke. Perhatikan, di sini ada bagian yang sama ya, atau kita arsir. Nah, bagian yang sama, bagian tengah inilah yang disebut dengan irisan. Jadi, ini adalah bagian yang namanya irisan. Namanya aja yang teriris ya. Irisan merupakan kumpulan atau persekutuan yang himpunannya merupakan bagian atau mungkin persekutuan
ya dari himpunan A dan B yang sama, atau kita bisa tuliskan dengan A irisan B, seperti itu ya. Jadi bagian yang sama inilah yang disebut dengan irisan. Sedangkan irisan sendiri merupakan kumpulan atau persekutuan himpunan A dan B yang sama ya himpunannya. Persekutuan anggota himpunan A dan B yang sama, atau bisa kita tulis dengan A irisan B. Oke. Nah, perhatikan contoh soal berikut ya. Nah, jika sebuah ada diketahui seperti ini. Ya, diketahui bahwa A ya, jangan A, kita pakai yang nama lain. K itu adalah bilangan prima kurang dari 12, merupakan bilangan prima kurang dari 12. Sedangkan L itu bilangan ganjil antara 2 dan 8. Bilangan antara 2 dan 8 ya. Maka tentukan K irisan L. Nah, untuk contoh pada kasus seperti ini, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah pertama adalah mendaftar anggota-anggota dari masing-masing himpunan. Kita tulis K ya. K itu bilangan prima kurang dari 12, maka kita bisa mendaftar 2, 3, 5, dan 7. Maka ini adalah anggota dari K. Selanjutnya anggota dari L. Kita bisa menuliskan ya bilangan ganjil antara 2 dan 8 ya. Maka kita bisa menuliskan 3, 5, dan 7. Nah, kalau sudah kita perhatikan apakah ada anggota yang sama? Ternyata ada, yaitu 357 dan 357. Maka kita bisa menggambarkan seperti ini. Kita gambarkan karena ini anggota L semuanya masuk dalam K, maka kita bisa menggambarkan L-nya dulu ya. L itu 3, 5, 7. Kurang berapa? Angka 2. Jika angka 2. Lalu manakah yang berpotongan? Maka yang berpotongan adalah bagian yang di tengah ini. Nah, selanjutnya ya, pertanyaan selanjutnya, K irisan L-nya berapa? Maka K irisan L adalah 3, 5, dan 7. Mudah bukan? Nah, kalau memang nyatanya nanti ketika dibuat didaftar di analisis di sini ya,
tidak menemukan nah, ketika sudah mendaftar anggota, namun ketika dianalisis ya, tidak menemukan anggota yang sama. Seumpama ya, ini jika ketika sedang mencari guna yang sama tidak menemukan anggota yang sama, maka nanti ketika ditanyakan K irisan L itu sama dengan tidak memiliki irisan, maka kita bisa menjawab K himpunan K irisan L tidak memiliki irisan. Itu jikalau dalam prakteknya kita tidak menemukan anggota yang sama. Oke. Itu tadi materi mengenai irisan. Sekarang adalah kita akan mengenai gabungan. Apa itu gabungan? Nah, perhatikan contoh ini. Jika diketahui suatu himpunan A ya, itu sama dengan, mungkin kita tuliskan merah, kuning, hijau. Selanjutnya kemudian yang B, biru, nila, ungu. Kalau ditanyakan A gabungan B, kalau jangan dulu ya. Kalau kita gambarkan dalam ini adalah kumpulan, semestanya adalah kumpulan warna jenis-jenis warna. Lalu bagaimana kalau kita gambarkan dalam diagram Venn? Kalau diagram Venn kita seperti ini. Jangan lupa membuat kotaknya dulu. Ya. Selanjutnya kita membuat lingkarannya. Nah, ini adalah A. Karena tidak ada yang sama ya. Ya, jangan lupa pertama kita perlu lihat dulu. Ada yang sama tidak? Ternyata tidak ada yang sama. Maka kita membuat dua lingkaran. Maka ini kita tulis B. A-nya kita tulis merah, kuning, hijau. Selanjutnya di B itu ada biru, nila, ungu. Lalu, nah ini kan dua anggota yang berbeda ya. Nah, kalau semuanya kita gabungin, ada B gabungin, katakanlah kita ngerti semua. Ini kita arsir semua, gabungan keduanya itu disebut dengan gabungan ya. Gabungan kedua himpunan tersebut maka kita bisa menyebutnya dengan nama gabungan. Gabungan ya bisa jadi merupakan ya gabungan sendiri
Nah, jadi gabungan sendiri ya bisa dikatakan merupakan himpunan yang anggotanya merupakan bisa jadi himpunan A, semuanya himpunan A, atau himpunan B, atau himpunan A atau B, atau persekutuan atau gabungan himpunan A dan B. Bisa dituliskan A gabungan B. Nah, perhatikan. Nah, ya sudah, kita perhatikan contoh berikut ini. Ya, kita perhatikan contoh berikut ini. Nah, jikalau diketahui katakanlah ada ya, ini contoh soal. Sebentar, Pak isi dulu. Assalamualaikum. Oke ya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, jikalau ada K, ibu ya, pernyataannya adalah bilangan asli kurang dari 7 dan L 5 bilangan prima pertama maka tentukan K gabungan L. Bagaimana caranya? Ya, jangan lupa kita lakukan seperti biasa dengan mendaftar anggotanya. Anggota K apa aja? Bilangan asli kurang dari 7, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6. L apa aja? 1, 2, 3, 5, 7, 11. Oke, paham ya? Ini bilangan asli kurang pertama ini, bilangan prima ini, nah seperti ini. Selanjutnya kita buat diagram V-nya. Nah, diagram V-nya jangan lupa kita harus mencermati yang sama. 2, 3, 5. Oke, ada 3 angka yang sama, maka kita bisa menggambarkan. Jangan lupa untuk membuat kotaknya. Nah, maka jangan lupa S, kita buat 2 buah lingkaran. Karena ada yang sama, maka kemungkinan maka potongan. Oke, jangan lupa kita tulis dulu sini. Ini untuk K, ini untuk L. Selanjutnya, nah, atau ini L, ini K. Oke, yang sama ada apa aja? 2, 3, dan 5. Oke, yang K kurang apa? 1, 4, yang belum ya, dan 6. Selanjutnya kalau L kurang apa? 7 dan 11. Oke,
Pertanyaannya, K gabungan L, maka namanya gabungan, maka ini seluruhnya ini disebut dengan gabungan. Kita bisa arsir seret, seret. Ya, kalau diarsir seret, seret, seret. Nah, atau artinya ini semua disebut dengan K gabungan L. Artinya apa? K gabungan L itu kita bisa menuliskan ada 1,2, ini sudah 2,3, 4, 5, 6, 7, 11. Artinya bilangan yang sama cukup ditulis satu kali saja, 2, 3, 5. Selebihnya tinggal digabung. Namanya saja gabungan, maka antara A dan B digabung. Jikalau ada bilangan yang sama, maka ya ditulis satu kali. Nah, itu anak-anak materi irisan dan gabungan. Nah, Pak Fikri punya satu materi lagi mengenai selisih himpunan. Nah, perhatikan contoh ya. Maka selanjutnya adalah selisih. Oke ya, selisih himpunan. Nah, di selisih himpunan kali ini perhatikan ya, berselisih dua himpunan. Ya, perhatikan contoh berikut ini. Ya, jika diketahui ya, himpunan semestanya itu 1, 2, 3, 4 titik sampai katakanlah kalau begitu sampai 10. Ya, ini adalah himpunan semestanya. Selanjutnya A itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan B 2, 4, 6, 8, 10. Oke. Nah, berapakah selisihnya? Selisih itu kita gambarkan dengan tanda minus. Nah, tapi sebelumnya kita gambarkan, tentukan selisih himpunan A dan B. Maka yang perlu kita lakukan adalah menggambar diagram Venn. Nah, kita gambarkan. Ini ada yang saya, sebelum menggambarkan seperti biasa. Apakah ada yang sama anggotanya? Ada. 2, 4, 6. Ya, maka ada titik yang berpotongan. Oke, jangan lupa kita tulis di sini A, di sini B. Yang berpotongan apa aja? 2, 4, dan 6. A yang belum ditulis apa? 1, 3, dan 5. Yang B yang belum ditulis ada 8 dan 10. Jangan lupa di sini S ya. Susah. S. Nah, setelah ini sudah kan, ini gambarnya sudah ketemu ya. Maka kalau pertanyaannya A kurangi B, bukan kurangi, ini adalah A selisih B, maka artinya anggota maka
Ya kalau kita arsir, maka A selisih B itu artinya anggota himpunan A yang tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Maka kita bisa menggambarkan adalah bagian yang ini. Ya, bukan yang ini ya, tapi kalau A irisan B, maka A irisan A selisih B, maka adalah anggota himpunan A yang bukan termasuk anggota B. Yaitu ada apa aja? Maka kita bisa menuliskan 1, 3 ini ya, 1, 3 dan 5. Sebaliknya kalau ditanyakan B selisih A, maka kita bisa menuliskan maka hanya bagian ini. Nah, kita bisa menuliskan di sini yaitu ada 8 dan 10. Bahwa selisih himpunan ya, artinya kalau ada selisih himpunan A selisih B merupakan adalah semua anggota himpunan A yang bukan termasuk himpunan B. Begitu juga sebaliknya ya. Artinya intinya kalau selisih himpunan adalah himpunan yang hanya dimiliki himpunan tersebut, bukan merupakan irisan seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah namanya selisih himpunan. Oke anak-anak, itu saja pelajaran pagi hari ini terkait irisan, gabungan, dan mungkin di sini kita irisan, gabungan, koma, dan selisih dua himpunan atau lebih ya. Nah, harapannya semoga dengan materi ini anak-anak bisa mempersiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Karena pertemuan selanjutnya minggu depan UTS, dan untuk UTS-nya Pak Fikri cukupkan pada materi selisih himpunan yang meskipun belum selesai, himpunannya kurang sedikit sebenarnya, tapi ya Pak Fikri cukupkan pada selisih himpunan. Harapannya anak-anak bisa mengulang materi lagi. Bisa jangan lupa untuk melihat video Pak Fikri di YouTube yang sudah ada untuk mereview kembali materi-materi yang sudah Pak Fikri sampaikan. Nah, kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semangat terus. Jangan lupa untuk di-share ya video Pak Fikri yang ada di YouTube. Bisa di-like, share, komen, dan subscribe ya. Dan Pak Fikri berdoa semoga UTS-nya lancar, mendapatkan nilai yang maksimal, mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian pelajaran dari Pak Fikri. Kurang lebihnya Pak Fikri mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.